Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 88,5 MHz Rama FM, top lagunya pasti infonya. Selamat malam pendengar ya, dimanapun Anda berada pada kesempatan malam hari ini. Spesial kembali hadir bersama Inner Motivation BEAM selama 1 jam ke depan sampai jam 9 malam nanti. Tentunya dengan tema-tema yang menginformasi untuk para pendengar kita dimanapun berada ya. Tepat di hari Rabu juga di 4 Juni 2025. Nah, sebelum masuk ke tema ini, kita sapa terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir di studio Irama FM. Selamat malam untuk Bapak Dr. Andus Fatur Rahman MM. Selamat malam. Oke, siap. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke tema ini Pak Fat, mungkin bisa disapa terlebih dahulu para pendengar kita yang dimanapun berada. Monggo Pak Fat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, para pendengar yang budiman, mudah-mudahan pada saat ini mungkin yang sedang sakit 1 jam dengan kita BEAM menjadi lebih sehat dan sangat sehat. Bahkan bagi orang yang kurang bahagia menjadi lebih bahagia, bagi yang belum rasanya kurang nyaman lebih nyaman. Nah, kemudian pada saat ini saya menyampaikan sekalian ini bagi jamaah haji ini karena ini kan yang luar biasa hebohnya ya. Dan besok ini kalau waktu kita besok ya, besok itu hari sekarang Tarwiyah, besok Arafah ya. Ya. Itu adalah haji yang paling pokok ibadah haji adalah besok. Yang penting kumpul di Arafah itu sudah sah hajinya, minimal di situ. Kalau semuanya dilaksanakan tapi tidak berkumpul di padang Arafah itu enggak sah hajinya. Makanya ini satu-satunya waktu walaupun sebentar itu yang penting ada di sana. Mudah-mudahan jamaah Indonesia dan dari Purworejo terutama yang jumlahnya kurang lebih 600-an atau 700-an ya. Mudah-mudahan bisa melaksanakan haji dan kembali dengan haji pulang dengan derajat haji mabrur tentunya harapan kita. Kemudian mudah-mudahan Purworejo ini nyaman-nyaman saja. Amin. Ini walaupun masih hujan tapi mudah-mudahan ini tambah sejuk. Sejuknya tidak hanya di fisik tapi juga di hati. Betul. Jadi bahasanya kemarau basah gitu ya. Kemarau basah itu hanya. Oke, nah tadi udah sampaikan untuk kalimat pembukanya, dan para pendengar yang ingin bertanya-tanya mengenai tema kita pada malam hari ini bisa melalui WhatsApp kita atau di SMS-nya di 081 392 696 815 atau di teleponnya juga bisa di 027 321 446. Nah, tema kita ini sangat spesial banget ya Pak Fat ya. Teknik cepat bahagia. Wah ini. Nah, mungkin bisa disampaikan nih Pak Fat latar belakang pengambilan tema tersebut Pak Fat. Iya. Latar belakang mengapa pada malam ini kita mengangkat teknik cepat bahagia. Sekarang manusia itu semuanya pengen serba cepat, Mas. Serba cepat, instan. Makanya sekarang misalnya makan itu kalau kita maksudnya bukan kita, semua orang, kebanyakan orang kalau di rumah makan itu kepinginnya apa? Begitu datang langsung pesan apa langsung cepat, langsung jadi. Kok lambat? Wah, lambat teman. mesti susah, mesti nggak nyaman. Kemudian misalnya di rumah masak apa? Misalnya kalau dulu kan masak itu ya pengen ayam ya ayamnya masih di kandang gitu ya. Kemudian sembelih, kemudian dibersihkan dulu. Itu makan berjam-jam. Nah, sekarang itu misalnya sudah dengan itu oke lah. Sekarang kemudian masukkan kulkas kan, kemudian besok lebih cepat lagi. Nah, kemudian wah kok masak kesuwen kelamaan temen. Nah, sekarang tinggal pegang HP aja langsung sebentar lagi kan datang. Langsung pesan online. Wah itu. Kemudian kalau masak sendiri misalnya mau masak tapi tidak perlu lama, sekarang namanya aja mie instan ya. Mie instan itu juga begitu cepatnya orang-orang itu pengen cepat. Tadi makan itu cepat dan kepengennya cepat kenyang, maksudnya ya cepat merasa kenyang. Kemudian sering kita juga masyarakat itu kepengen pokoknya serba cepat, kepengen bisa bepergian dengan cepat. Kalau dulu kan kita pakai kendaraan umum ya, angkot, kemudian naik kereta dan lain-lain. Nah, sekarang ini orang itu kan sekarang naiknya sepeda motor begitu cepat. Dan kalau enggak ya Grab lah minimal atau apa namanya ya semacam itu, go-kart dan lain-lain. Nah, ini ada tujuan. Bahkan sekarang ini kan yang menguasai jalan kan speedor ya, karena memang begitu cepat dan efisien untuk perjalanan yang 1 orang atau 2 orang boncengan dengan bensin yang begitu mahal. Kemudian sepeda motor ya sekarang mudah lah untuk membeli
walaupun hanya uang berapa, kemudian ke dealer, kemudian sudah bawa pulang. Bahkan KTP sudah dapat. Dapat. Itu begitu mudahnya, gitu, cepatnya. Kemudian naik mobil pun akan lebih cepat. Dan saking inginnya cepat, kalau naik mobil itu duduknya nggak di belakang, di depan. Itu udah awal yang datang ya. Nanti kalau mobil di belakang khawatirnya nggak cepat sampai, makanya duduknya di depan, jok yang depan. Padahal masih satu mobil gitu. Satu mobil. Ini karena ingin cepatnya. Ya kemudian keinginan pun juga sesuatu hal yang ingin cepat tercapai, termasuk sukses dan lain-lain. Bahkan termasuk ini yang sering jadi masalah itu kan orang itu, anak-anak itu sekarang ya semuanya lah itu kan internet ya. Internetnya lelet tuh. Wah, itu sudah stres. Oh iya benar. Begitu kok loadingnya lama. Ini berapa bandwidthnya apa berapa. Wah, ini kan juga seringan. Makanya anak-anak yang kalau dulu sekarang sudah besar-besar begitu chat langsung cepat. Aku dulu kan nunggu berapa detik baru loading berapa. Nah, sekarang udah begitu cepatnya. Nah, ini semuanya itu serba cepat, kepengennya sukses cepat dan tujuan cepat dan tercapainya cepat. Tapi ada satu hal yang tidak diinginkan cepatnya. Apa ini, Pak? Cepat mati. Kalau jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Kalau itu enggak semuanya, saya kira hampir semuanya lah tidak ingin. Ya memang ada sih, hanya sedikit sekali. Nyatanya apa? Orang bunuh diri juga ada. Iya juga. Tapi kan hanya 0,00% gitu. Tapi semuanya kan kepengen semuanya serba cepat. Nah ini termasuk bahagia, Mas. Betul. Nanti bahagia itu kalau orang dulu, masyarakat dulu, orang-orang Jawa terutama mbak kita itu kan kalau ingin bahagia kan prihatin ya. Ada yang namanya puasa, kemudian ada bahasanya Jawa ngerawat, ngelakoni apa, bahkan itu dalam rangka untuk mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesuksesan. Itu cara Jawa direwangi dengan seperti itu ya, dengan cara berbagai cara yang akhirnya kan termasuk misalnya ya kembali lagi minum ya. Ingat kalau sekarang masak air kan begitu pakai kompor gas, begitu cetet langsung hanya berapa detik ibaratnya itu langsung udah masak ya, sudah umep ya. Kalau dulu kan pakai kayu. Pakai kayu, walaupun akhirnya beda sih. Kalau pakai kayu, apalagi pakai arang itu ya. Kemudian itu kan panasnya memang matangnya itu lama ya, lama masaknya lama. Namun akhirnya juga kenikmatan airnya itu akan berbeda. Orang alanya matan wah dangi pulen. Apa iya? Air pulen kayak jenang apa ya pulen. Namun gini memang dirasakan kalau air itu yang dimasak dengan kayu dan arang itu kan tidak cepat dingin ya. Dingin. Memang prosesnya lama tapi dinginnya juga lama akhirnya. Tapi beda dengan kompor, begitu cepat tapi dinginnya juga cepat. Nah, orang mikir bakmi pun juga gitu ya. Bakmi yang pakai kompor dan pakai arang kan beda juga, rasanya kan beda dan itu yang membedakan. Lagi ini ada orang itu cepat kepengen semua cepat, termasuk cepat bahagia. Makanya kita bagaimana ngikuti lah, mengikuti yang semuanya ingin makan, tujuan, keinginan, internet perjalanan itu semua cepat. Namun kadang-kadang kebahagiaan itu lelet yang dapat dicapai. Nah, bagaimana ini juga kita imbangi, bagaimana teknik cepat untuk bisa bahagia. Wah, ini menarik banget. Saya juga penasaran nih Pak, gimana sih caranya untuk kita lebih cepat berbahagia gitu ya Pak. Nah, untuk proses kesimpulan pikiran menjadi perasaan bahagia atau perasaan susah ini bagaimana nih Pak? Iya. Tadi gini, kita untuk bagaimana teknik cepatnya ini sementara kita berteori dulu, berlogikan dulu bagaimana tentang kerja pikiran. Kerja pikiran itu di sana kan kenapa orang bisa susah, kenapa orang bisa bahagia. Susah dalam arti lawan bahagia bukan susah dalam arti ekonomi susah, bukan itu ya, maksudnya susah dalam arti perasaan negatif ya. Itu yang kita maksudkan adalah di situ. Nah, gini, ini kadang-kadang berteori agak membosankan ya, tapi ya ini biar dipahami karena ini nanti akan ketika kita memahami ini akan bisa menggunakan sendiri. Kami berulang kali mengatakan bahwa kita adalah inner motivasi. Inner itu di dalam motivasi adalah semangat motivasi. Maka kita dalam hal ini adalah kita gali motivasi itu dari diri kita sendiri.
bukan dari eksternal, tapi dari internal kita. Bagaimana mengelola pikiran, bagaimana perusahaan ini jadi semangat gitu. Bukan dari eksternal. Contohnya gini, kalau internal tuh ya saya walaupun apapun tidak akan terpengaruh dengan orang lain. Pokoknya saya semangat karena tapi bukan materi ya, tapi karena suatu hal. Namun kalau eksternal, saya semangat ketika diupahi, saya semangat ketika berprestasi ditepuk tangani, saya semangat ketika orang bisa terima kasih dengan saya dan lain-lain. Itu kan eksternal. Nah, ini kembali lagi kita adalah motivasi yang kita bahas sama dengan Pak Pram adalah bagaimana mengelola perasaan pikiran dari kita sendiri. Kemudian kembali lagi ke tema ini, bagaimana proses pikiran bisa menjadi bahagia kan gitu. Jadi gini, peristiwa adalah netral. Sekali lagi, peristiwa adalah netral, tidak negatif atau tidak positif. Nah, kemudian peristiwa itu ditangkap oleh panca indera. Panca indera itu bukan indranya nama indra lima orang itu bukan ya. Indra Saputra, Indra Bambang, Indra apa bukan. Maksudnya adalah indra yang ada di kita, yaitu adalah yang pertama adalah mata, kemudian ada hidung, telinga atau telinga, kemudian lidah ya, tujuan perabaan atau raba. Nah, ini contohnya gini. Misalnya sate kambing misalnya. Sate kambing begitu kita pas ke warung makan, kemudian ada warung sate. Nah, itu kan sedang dibakar kambing. Ini kalau seseorang, jangan kita lah, orang itu melihat dari sisi negatif. Dari mata melihat daging dibakar, mereka ngeres jadi arang, tadi nggak menarik. Kalau tadi kan warnanya malah merah kan bagus, seger. Dibakar kan nggak nyaman. Nah, itu di sini pada dasarnya peristiwa adalah netral, namun coba kita tangkap dengan mata. Nah, kemudian hidung, wah ini mereka polusi. Bisa. Kan baunya kan nggak menyengat kan. Itu wah ini baunya pakai polusi ini, jadinya udara segar menjadi polusi. Nah, kemudian dari sisi telinga, mungkin maksud saya gini, peristiwa itu tidak harus diterima dengan 5 indra ya, panca indra itu tidak harus. Misalnya telinga mungkin nggak begitu pengaruh ya, orang kepet-kepet ya biasa saja lah, nggak begitu pengaruh antara telinga. Kemudian ketika di lidah, saya tuh nggak seneng, saya tuh kalau daging nggak senengnya tempe, yang tahu, tapi sate itu bagi saya di lidah itu nggak nyaman. Makanya sate bagi dia adalah bukan suatu hal yang nyaman gitu. Kemudian diraba mungkin ya, kalau diraba nggak begitu ya, karena sate diraba ya apapun tetap sate ya. Kemudian tidak nyocok, tidak halus, tidak menyenangkan ya diraba ya. Tapi kalau diraba mungkin jelas sate ada bumbunya, diraba nggak pakai sapu kaos tangan, kaos kaki. Nah, itu nggak nyaman, jelas menjadi kotor kan gitu. Sehingga yang namanya sate itu dari sisi panca indera dengan mindset negatif itu adalah bukan hal yang menyenangkan, hal yang yang dihindari lah minimal ini. Namun sebelumnya gini Mas, dari sisi mindset positif ya, positif. Begitu dengan sate, wow. Sate ini. Sate aja itu sudah dari suara, dari telinga aja sudah wow. Wah, telinga. Kemudian dari mata, wah langsung ilernya keluar. keluar. Kemudian hidungnya begitu dibakar sudah kayak bumbu, wow. langsung masuk. Kemudian tadi kalau sudah masuk kemudian dimakan, wah rasanya mau ditanya nggak mau nyaut lah, pokoknya sedang menikmati. Nah, kemudian ini dari si diraba, wah dipegang rasanya kremes kayak wah enak banget itu, ada gajinya atau apa namanya lah itu. Nah, ini peristiwa peristiwa pada dasarnya adalah netral, namun satu sisi dia posisi mindset negatif akan menjadi negatif, yang namanya
sate itu hal yang jelek dan jelek dan macam-macam lah. Tapi bagi orang yang mindsetnya positif, sate adalah sesuatu yang wow, satu yang luar biasa karena membawa itu sulit untuk dikata-katakan ya. Nah, sehingga seperti itu. Nah, kemudian termasuk juga durian misalnya. Bagi durian, bagi orang yang durian misalnya melihat mata jelek mata durian itu banyak durinya, itu bahaya lah. Karena coba orang yang ketiban durian kan sudah dari masalah. Kemudian hidung ketika menghirup durian itu banyak yang langsung kelenger ya. Pusing termasuk saya. Tapi kalau makan nggak apa-apa. Kalau makan nggak apa-apa kan sekali makan, tapi kalau nyedeng hanya aromanya tuh jadi pusing. Apalagi kepengen beli juga kemudian nggak punya uang tambah pusing lah. double pusing ya. Kemudian kalau telinga nggak begitu didengar lah. Paling kalau telinga itu bagi orang yang memilih durian ini sudah tua atau belum di krik itu. Tapi ini di luar konteks ini ya. Lah kemudian bagi yang lidahnya, bagi orang yang negatif yaitu sudah begitu, baunya aja sudah langsung pusing. Bagi yang benar-benar apalagi makan langsung wek kan gitu. Jadi nggak bisa masuk ini. Nah kemudian kalau diraba cetok itu kan duriannya kalau kulitnya nyocok tadi itu ya. Terus kalau kemudian diraba yang di dalamnya ya dia mindsetnya pikirannya disama dengan yang sana lah, yang dibuang lewat belakang ya. Jika dijijiki lah. Banyak. Nah ini makanya sesuatu hal itu tergantung mindset kita kembali lagi. Kemudian misalnya kita mendengar musik dangdut misalnya konser misalnya, begitu sisi yang positif, begitu melihat mata konser dangdut, kostumnya, penyanyinya, kemudian alat musiknya, soundnya bagaimana sudah bagus sekali. Kemudian kalau hidung mungkin nggak begitu lah. Kemudian telinga, musiknya itu begitu enak, soundnya juga bagus misalnya. Kemudian kalau lidah nggak begitu ya, kalau raba juga nggak begitu. Namun bagi orang yang negatif, begitu melihat dangdut, dangdut, saya senangnya kelonengan misalnya kan gitu. Apa yang nggak masuk lah bagi saya. Kemudian dari telinga, sudah nggak masuk dangdut itu dumburangan apa. Coba kalau bagi yang menikmati kerawitan misalnya kan nyaman, ding dong, begini dangdut itu dumburan apa. Nah ini kan berbeda, objeknya sama, mindsetnya berbeda, hasilnya bagi orang yang menikmati akan berbeda. Demikian juga misalnya seorang yang punya ada mobil bagi yang negatif mobil, mungkin mobil kebetulan orangnya sudah kaya ya, misalnya sudah kaya, kemudian mobilnya mobil yang setengah pakai kan. Begitu lihat mobil dari si mata, mobil sudah jelek, sudah seperti itu kan. Kemudian dari si hidung, kemudian apalagi kan namanya knalpotnya itu kan mengganggu misalnya. Kemudian telinga dari suara, suaranya sudah nggak bagus sebagus dia, kelasnya sudah high class yang mobil-mobil sport gitu kan beda. Kemudian dari sisi lidah enggak gitu. Kalau raba mungkin catnya diraba kok catnya sudah seperti ini, enggak keluas, enggak pernah misalnya. Tapi berbeda bagi orang yang belum pernah punya mobil, kepengen mobil, kemudian mobilnya mobil yang setengah pakai katakanlah, begitu lihat mobil, bagus banget ya. Coba kalau bisa saya beli misalnya, kan sudah senang banget. Kemudian hidung ya mungkin dia juga kepengen banget merasakan asapnya mobil kan. Agak jarang sih, tapi karena jarang kan belum pernah kan. Bagaimana saya merasakan asapnya mobil. Saya cerita gini Mas. Ketika saya kecil, saya orang desa dulu. Tadi kalau ada sepeda motor datang, itu semua orang sudah melihat. Di kampung itu dulu, tamu datang tahun 70-an itu lihat. Kemudian ketika distarter asapnya keluar, dia langsung ke asapnya itu tarik dimasukkan di sapi. Itu kalau cerita sekarang lucu ya. Tapi dulu benar-benar jadi seperti itu. Nah ini bagi orang yang sisi positif, mindset positif, mobil itu adalah sisi kelihatan bagus, kemudian dari sisi asap itu belum pernah, kemudian dari telinga gereng kan bagus toh. Ya saya ingat kembali ketika kecil dulu kan yang namanya sepeda motor jarang ya. Kemudian paling ya sepeda ondel. Nah sepeda ondel biar ada suaranya
seperti sepeda motor, ada kadang-kadang balon dikasihkan kenruji, kadang kalau enggak kulit bambu kemudian ditekuk di situ, kemudian bunyi krek semakin bantal semakin suaranya kencang. Wah, itu bangganya bukan main ketika anak kecil dulu. Nah, kemudian diraba misalnya, wah catnya masih bagus. Nah, ya biasanya ngerabanya cat tembok, kemudian catnya cat mobil kan ya halus. Nah, ini contoh-contoh bahwa hasil mindset barangnya pada dasarnya adalah netral, namun orang ini tergantung melihatnya dari sisi analisis pikiran menggunakan pikiran negatif atau pikiran positif. Kalau pikiran positif maka akan menjadi positif, kalau negatif akan negatif. Nah, ini perasaan negatif ini antara lain gini, orang-orang yang melihat sesuatu hal itu dengan mindset negatif, sekali lagi pada dasarnya peristiwa adalah netral, kemudian menggunakan mindset analisis negatif, maka akan muncul dalam dirinya itu sesuatu hal yang negatif juga. Contohnya gini, perasaan negatif adalah malu. Malu, wah berarti izin dulu. Malu. Misalnya gini, wah saya kok pakai pakaian kurang matching ya ini ya. Nah, padahal bagi orang yang lain itu sebetulnya bisa saja mindsetnya positif. Kan sekarang sudah biasa ya, namanya warna ditabrak gitu loh. Kalau dulu kan misalnya pakai celana coklat tua, kemudian pakainya bajunya ya coklat yang muda kan gitu, yang matching loh. Sekarang sudah biasa. Bawahnya itu sekarang sekarang apalagi krem ya. Krem kan cenderung ke coklat ya kelompoknya, tapi atasnya itu sudah bebas ya, hitam ya, warna-warna itu sudah hal yang lumrah sekarang. Nah, tapi bagi orang yang mindsetnya masih negatif ya akan menjadi malu. Tapi bagi mindsetnya positif sekarang sudah biasa, seperti malah pede kan gitu. Hal yang sama itu akhirnya berbeda. Nah, kemudian orang yang termasuk perasaan sesuatu hal yang negatif adalah orang menjadi sedih, kemudian orang menjadi rasa bersalah, kemudian takut, kemudian apatis, luweh-luweh, kemudian bahkan marah atau perasaan marah. Ini karena hal-hal yang negatif. Nah, kemudian hal-hal yang positif ini adalah perasaan antara lain bisa bahagia. Contoh tadi misalnya yang pakaian bawahnya krem ya, kemudian atasnya itu tabrakan warnanya, wah keren model sekarang, wah saya malah jadi bahagia. Padahal kalau kita negatif menjadi malu. Namun kalau mindset kita sekarang sudah biasa seperti itu, malah pede, malah kan bahagia, nyaman. Nah, kemudian orang itu bisa bersyukur sesuatu hal, misalnya anak-anak sesuatu hal yang dengan positif itu akan bisa munculkan rasa syukur, kemudian kadang bahkan menjadi bangga, kemudian nyaman, kemudian memaafkan. Itu hal-hal yang sisi positif. Ini mungkin sebelumnya perlu penjelasan lebih detail untuk contoh-contoh ini, namun karena keterbatasan waktu nanti teknik cepat nanti mah nggak tertahu. Mungkin itu tentang pola pikir, bagaimana orang itu sebetulnya dengan peristiwa yang sama, dengan analisis yang berbeda, hasilnya berbeda. Oke, terima kasih Pak Fat. Oke, untuk para pendengar yang ingin menyatu bersama ya, menanyakan teknik cepat bahagia, ini bisa melalui WhatsApp atau SMS-nya di 081392696815 atau melalui line teleponnya juga bisa di 0275321446. Tema teknik cepat bahagia. Nah, monggo Pak Fat. Iya. Bisa disampaikan untuk teknik cepat bahagia. Ini teknik-tekniknya banyak sekali. Ini mestinya sekolahnya sekolah teknik ya. Tadi teknik cepat bahagia. Yang pertama adalah mindset positif tadi saya sampaikan. Ini adalah keharusan. Berarti kalau ingin bahagia, mindset kita, pikiran kita, program kita, analisis kita dalam hal mengsikapi peristiwa harus dengan positif. Contohnya gini, ketika suasana mendung misalnya peristiwa mendung. Wah, ini mau pergi kok mendung ya. Wah, ini berarti hampir hujan gitu. Atau bahkan mungkin hujan lah, katakanlah hujan. Nah, kemudian mau pergi, wah berarti kan ada kendala.
kendala. Kemudian ini sudah janjian di sana katakanlah misalnya jam 9 pagi misalnya, kemudian jam 8 mau berangkat, kok hujan. Ya sudah, orang yang mindset positif, ya udah hujan, kita tunggu sampai hujan reda. Karena ketika hujan reda kan akhirnya kita nyaman perjalanan. Namun kalau kita tetap rabas dengan hujan, ya kalau pakai sepeda motor ya tetap harus pakai mantel. Masa sepeda motor pakai payung ya wagu ya, walaupun bisa deh wagu janggal kan gitu. Kemudian kalau pakai mobil ya akhirnya harus nyuci mobil kan gitu. Nah kemudian ya sudahlah, kita bersyukur saja, kita akan tunggu aja sampai jam 9 walaupun terlambat, tapi kan juga nyaman. Dan dimungkinkan mereka pun juga sama pikiran dengan kita, mereka pun juga menunda pertemuan, akhirnya nunggu hujan dulu, akhirnya kumpul. Tapi kalau nekat datang, itu kemungkinan juga dia akan datang sendirian kan. Yang lainnya kan juga nunggu. Nah, kemudian contoh-contoh mindset positif adalah misalnya orang ini kok lahir terlambat misalnya gini lah. Banyak orang ini yang sudah berkeluarga, kemudian belum dikasih momongan ya. Itu kan biasanya cepat, wah bla 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 bla. Namun ini kan kalau kita mindsetnya negatif, wah sudah lama ya, sudah berobat dan sudah ke dokter, sudah biaya punya, kok belum punya, ada tanda-tanda kehamilan katakanlah gitu. Nah ini kan kalau dari sisi kemerungsungnya itu kan dia kan menjadi susah kan, jadi nggak nyaman. Namun kalau mereka syukur, ini masih saya berkesempatan untuk menata diri orang tuanya, bapak ibunya itu, calon bapak ibunya berkesempatan untuk menata diri, untuk menabung, untuk apa, bla 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 bla. Nah itu kalau pikirannya, mindsetnya seperti itu, dia akan nyaman. Dan teorinya orang yang nyaman maka akan lebih sukses dan lebih sesuatu hal yang diinginkan itu tercapai. Tapi orang yang kemurung, orang yang cepat sesuatu hal yang ingin terjadi namun dengan tidak tenang, maka justru malah sulit untuk bisa tercapai. Maka saran saya bagi orang yang sudah berkeluarga mungkin 2 tahun belum punya anak, santai saja. Itu mungkin kita yakin Tuhan belum mengizinkan kita untuk punya anak, karena kalau punya anak sekarang kamu masih kacau, belum siap kan gitu. Makanya santai saja. Nah ini banyak orang-orang yang seperti itu, teman-teman dan bahkan family ada seperti itu. Ya begitu awal-awal, wah begitu bingung, belum punya anak ya bla 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 bla. Lah kemudian dia sampai lupa kalau keinginan itu sudah punya, karena sudah biasa. Tapi justru sudah biasa, sudah pasrah, kan justru malah akhirnya muncul anak kan, muncul tanda-tanda untuk kehamilan. Nah ini mindset positif, berarti sesuatu hal yang kejadiannya kelihatannya itu merugikan, kemudian kita rubah mindsetnya menjadi positif, maka ini akan menjadi positif. Kalau tadinya adalah menjadi susah, waduh udan, waduh ronduan, waduh apa bla 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 misalnya kan, wah ini kok ya, termasuk misalnya ada seseorang itu, ini kan musim mau kurban ya, mau kurban, kemudian ada, saya ingat cerita, nah itu kan punya kambing berapa, kemudian dicolong ya, dicuri, kemudian ya namanya aja dicuri ya rugi kan gitu. Tapi ya sudah, kalau kemudian dia mentionnya berpikir, adalah kambing kan kebetulan dia orang kaya ya, kambingnya hanya 5 dicuri, saya kan masih punya mobil apa bla bla, saya punya siapa, itu kan hanya masih kecil. Sudahlah kita ikhlaskan, mungkin dia butuh untuk makan, butuh untuk biaya anak, kemudian butuh apa, itu ya sudah biarkanlah. Karena orang yang mencuri sebetulnya adalah orang yang memang sudah kepepet untuk mencari rezeki dalam hati petik yang sudah mentok, nggak ketemu, akhirnya seperti itu. Nah bagi orang yang bermindset positif, ya udahlah, wong dia itu seperti itu sebetulnya sudah luar biasa, bisa berkorban dirinya dengan resiko yang luar biasa untuk mencuri, itu sudah luar biasa kok pengorbanan, konangan dikebuki, kalau enggak ya masuk penjara dan juga malu dan lain-lain kan gitu. Makanya bagi orang yang tadi itu, saran saya sudah mampu, ya udah loh, ya ikhlasan saja. Lah dengan ikhlas itu dia bahagia. Namun kalau dia kemudian, waduh
waduh tiap hari kemudian tak lulus kemudian diambil. Wah, yuk stres kan. Namanya stres itu kan juga jadi tidak bahagia kan. Orang menjadi susah, kemudian mikirnya wedus, bola wedus. Akhirnya kan itu menjadikan sesuatu hal yang tidak bahagia. Maka yang pertama untuk teknik cepat adalah dengan mindset positif yang akhirnya orang itu menjadi bahagia. Dan cepat sebetulnya. Orang yang tadinya, waduh, kemudian ingat, langsung kita rubah dengan mindset positif, maka dia langsung bahagia. Hanya itu kan detik sebetulnya. Ini kan luar biasa. Tidak dengan syarat harus beli apa, harus pakai menyan, harus pembang, itu nggak perlu seperti itu. Hanya mindset saja. Ketika kita rubah, langsung menjadi yang tadinya manyun, kemudian itu saja. Secepat itu orang itu bisa bahagia. Tadi yang sekali lagi yang pertama mindset positif. Jadi dengan mindset positif langsung berubah mood bahagia gitu ya. Oke, buat pendengar yang mau bertanya-tanya ini bisa banget nih karena kita udah masuk ke inti dari topik kita malam hari ini, bisa di 081-392-696-815 ya. Nah, apakah syukurnya juga merupakan teknik cepat untuk berbahagia nih Pak? Iya. Orang itu ini masuk tadi saya sampaikan perasaan positif antara lain adalah bersyukur ya. Nah, bersyukur adalah sesuatu hal yang bahagia. Orang yang bahagia, maksudnya syukur adalah salah satu faktor orang bisa berbahagia. Berbahagia. Nah, misalnya kemarin ya ada petani ya, karena pas puasa itu kebetulan waktu panen lah. Kemudian panennya itu sebelumnya bagus, namun kurang tenaga panen. Ada suatu kampung kemarin di desa. Nah, kemudian akhirnya dia itu panennya agak terlambat sehingga kurang bagus karena keterlambatan, bukan karena faktor tanamnya yang kurang bagus, tapi karena itu. Nah, kemudian kebetulan akhirnya kan panennya itu yang tadinya biasanya dalam musim panen katakanlah dapat 1 ton, itu mestinya karena panennya bagus dapat 1,2 ton. Namun karena keterlambatan akhirnya yang rusak dan banyak, akhirnya hanya dapatnya 8 kintal katakanlah, 8 kintal. Nah, dengan 8 kintal ini kalau orang ini mindsetnya negatif, waduh mestinya itu 1,2, kemudian kok tinggal 8, berarti kehilangan 4 kintal katakanlah gitu kan. Kan kalau mindsetnya negatif akan bola-beli pakai ini. Kadang-kadang dengan maaf ya, kadang-kadang tidak hanya kaki 3, kaki 4 barang muncul. Wah, itu, dan akhirnya kan dia tidak bahagia karena mengingat terus tentang kegagalan yang harusnya panen dilalah. Biasanya yang tenaga panen di sini kita minta untuk panen ini, dia tidak sanggup karena sudah ke yang lain kan gitu. Kita kurang cepat untuk pesan misalnya tenaga. Nah, itu pernah terjadi betul kemarin itu seperti itu. Nah, kemudian sekali lagi ketika dia sudah dapat 8 kuintal, kemudian kalau mereka dengan mindset positif tadi, dengan akhirnya dengan syukur apapun, walaupun 8 kintal tetap saya syukuri daripada tidak panen sama sekali kan. Akhirnya ketika dia bersyukur, yang tadinya manyun, waduh begitu, oh iya ya, ini daripada panen yang kemudian panen, ya alhamdulillah ya bersyukur. Yang tadinya manyun sekali lagi menjadi senyum yang melebar. Ini dengan teknik cepat sekali untuk seperti itu. Nah, ini trik untuk bisa bersyukur. Jangan pernah, kan bersyukur biasanya kaitannya dengan materi biasanya walaupun tidak harus dengan materi. Nah, ini kalau kaitannya dengan materi, ketika orang biar bisa bersyukur, triknya adalah jangan pernah melihat yang lebih atas, harus melihat yang lebih bawah. Saya punya mobil, baru mobilnya mobil second katakanlah. Nah, kemudian kayak lihat tetangganya, baru saja beli mobil baru, Ryan misalnya. Kan kita akan masih
saya kepengen ganti juga. Masa dia beli padahal jabatannya lebih tinggi saya misalnya. Wah, itu bagaimana untuk bisa melebihi dia, jangan sampai saya di bawahnya misalnya. Tapi jangan saya lah, orang lain aja. Misalnya seperti itu. Nah, ini yang akhirnya orang menjadi tidak bahagia karena ingin melebihi kepada orang lain. Lah, makanya biar orang bersyukur yang melihatnya bawahnya. Nah, dia itu boro-boro punya mobil, punya sepeda motor aja nggak bisa kemana-mana pakai ondel misalnya. Terus kami kok sudah bisa punya mobil, walaupun misalkan kita syukurnya luar biasa. Maka ketika berpikir seperti itu dengan cepat, maka akan bisa bersyukur. Akhirnya ya diri kita itu lebih nyaman dalam perasaan itu. Banyak hal yang untuk bisa bersyukur tentang nikmat-nikmat ini. Lihatlah materi. Kalau kita kaitan dengan masalah materi itu adalah hal yang lebih rendah. Okay. Maksudnya dari melihatnya ada yang lebih rendah dari kita. Nah, itu sehingga kita akan lebih nyaman. Jadi sekali lagi teknik cepat yang kedua adalah bersyukur. Oke. Kalau bersyukur lebih ke materi, lihatnya ke bawah gitu nggak Pak? Untuk kita bersyukur gitu nggak Pak? Nah, untuk ikhlas sendiri nih Pak, bagaimana ikhlas dalam implementasi untuk teknik cepat berbahagia gitu Pak? Nah, ini berkaitan biasanya tentang kehilangan. Kehilangan. Orang ini kehilangan materi atau kehilangan bahkan kadang-kadang kehormatan ya. Itu akan susah. Pokoknya orang yang merasa kehilangan, pokoknya namanya kehilangan mesti akan susah. Nah, ini kalau kita berpikir secara esensi sebetulnya, ini kita kan sebetulnya nggak punya apa-apa. Okay. Kita adalah milik Tuhan yang menciptakan tulan makanya yang punya adalah ya Tuhan. Kita sebetulnya hanya dititipi, kita dari sampiri. Ya kadang-kadang bahkan ya sering juga sih, bahkan sangat sering lah. Kita itu hanya titipan tapi sebagai sebuah kebanggaan. Sebuah kebanggaan. Ya banyak orang ulama atau ustadz kalau ceramah menganalogikan adalah tukang parkir ya. Tukang parkir itu mobilnya berapa banyak itu dia nggak bangga. Bangganya ya karena mobil banyak kemudian hanya dihitung aja 2.000 kali berapa kan gitu. Tapi bukan melihatnya mobilnya mewah. Sing parkir ngomong apa? Wah, nggonku truk bangsane angkot. Nggon mobilnya yang mereknya yang gini. Kan nggak jarang yang pernah seperti itu pikirnya jumlahnya berapa yang diharapkan kan. Tadi bukan kemewahnya mobil tapi kan jumlahnya katakanlah 2.000 kali berapa kan gitu. Nah, ini juga manusia pun juga seperti itu. Sering kita dititipi barang yang mewah, kemudian jabatan, kedudukan, kemuliaan, terus kemudian anak, istri, kemudian katakanlah sesuatu hal yang ada fisik kita diberi sehat, kemudian seorang yang perempuan yang cantik misalnya, kalau laki-laki yang ganteng tentunya, itu semuanya sebenarnya titipan. Ketika dia merasa seperti itu akan nyaman. Maka ketika mobil kemudian diambil, misalnya dicuri atau mungkin nabrak atau apa, ya sudah itu bukan milik saya, hanya titipan aja kok gitu. Maka dengan seenaknya itu kita bisa bahagia. Namun kalau mikirnya begitu mobil dicuri, kamu mobil tabrakan bisa, wah ini berapa habisnya uang, hitung-hitung. Nah, ini kan juga menjadikan seseorang itu nggak nyaman ketika sesuatu hal materi itu yang secara umum adalah itu merugikan. Namun kalau kita berbicara esensi, itu katakannya muncul akhirnya adalah kata-kata ikhlas. Makanya ikhlas ini adalah termasuk salah satu teknik cepat orang menjadi bahagia. Yang tadinya itu merasa rugi, merasa kehilangan, merasa apa. Namun ketika dengan kata-kata ikhlas, namun bukan kata-kata sebetulnya, itu aplikasi ikhlas dalam diri kita, maka seseorang itu akan menjadikan cepat itu menjadi bahagia. Sekali lagi, yang ketiga teknik cepat adalah ikhlas. Oke, ikhlas ini berarti poinnya adalah
kembali lagi kita harus ingat bahwasannya semuanya adalah titipan. Gitu iya, betul. Iya. Nah, untuk pasrah sendiri nih Pak, bagaimana nih untuk teknik cepat berbahagia dari pasrah tersebut? Iya. Nah, ini termasuk teknik dari awal tadi kita sampaikan bahwa orang itu selalu ingin cepat ya, cepat. Nah, cepat ini kan orang itu saya pengen jabatan itu dengan cepat. Kemudian saya kepengen punya aset sekian dengan cepat. Saya pengen dengan cepat. Dan nah, ini akhirnya ketika dia keinginan ini belum tercapai, prosesnya belum final yang diinginkan, kan akhirnya menjadi kacau, menjadi galau, menjadi tidak nyaman, menjadi kemerungsung dan lain-lain. Nah, ini orang yang bahasa kemerungsung itu apa ya? Kemerungsung itu bingung. Ya itulah. Sebetulnya kalau kita pernah belajar namanya bahasa adalah perasaan. Ya udah, yang bingungi, ya itulah perasaannya bingungi gitu aja lah. Nah, ini adalah sesuatu hal yang tidak menjadikan orang itu bahagia. Orang bahagia. Tadi orang yang keinginannya belum tercapai, kemudian banyak keinginan tentunya ya, itu belum tercapai, maka apalagi prosesnya itu lambat sekali, maka orang itu rasanya nggak nyaman. Namanya aja nggak nyaman berarti kan juga tidak bahagia dan tidak bahagia. Nah, ini hal yang menyusahkan dia. Nah, makanya obatnya apa untuk biar cepat bahagia? Ya, orang ini tetap berkeinginan, kemudian proses dilalui. Nah, kemudian semuanya dilalui, maka akhirnya terakhir adalah pasrah. Pasrah. Ada teknik cepat ini di luar konteks teknik cepat bahagia, namanya teknik cepat untuk sukses mencapai sesuatu. Orang itu yang pertama adalah punya mimpi istilahnya. Mimpi itu gambaran, ada gambaran. Saya mencontohkan gini, ada seseorang berumah tangga, kemudian dia ngontrak rumah. Lah, begitu ngontrak rumah, kemudian dia memang berproses untuk kepengen punya rumah. Kemudian kebetulan dia bisa, ya namanya aja kebetulan dia pegawai negeri ya, kemudian biasa utangan gitu. Nah, kemudian setelah punya itu aja, tanahnya belum selesai, cuma hanya deal aja harga, tapi belum bayar. Itu dia sudah menggambar sketsa atau gambar rumah, kan gambar rumahnya itu ditempelkan di samping TV. Makanya ketika dia melihat TV juga sering melihat gambar itu ya. Denah kamarnya bagaimana, ruang tamunya bagaimana, terasnya, kamar mandi, itu ada di situ. Maka orang yang selalu melihat sesuatu hal yang diinginkan, kemudian selalu fokus pada itu akan mindset pikiran kita itu akan berproses. Maka gini, dalam hukum law of attraction, apapun yang kita pikirkan akan menjadi kenyataan. Nah, ketika kita sering melihat seperti itu, kepengin sesuatu yang kita inginkan, maka kerja otak ini akan lebih cepat. Lebih cepat karena getar dalam otak. Tadi apa yang dipikirkan akan menjadi kenyataan. Nah, makanya ketika orang yang tadi saya contohkan itu, dia pikirannya itu, gelombang otaknya akan berjalan, ini menuju ke bank, ini menuju ke koperasi, ini menuju ke tukang bangunannya, ini menuju ke tukang penjual material, ini penjual gendeng misalnya. Itu akhirnya gelombang otak itu menuju ke sana. Maka ini kan memproses cepat apa yang diinginkan tadi itu. Dan itu yang dilakukan, saya melihatnya orang itu kan hutangnya kan sebetulnya 3 tahun ya, itu untuk beli tanah. Ternyata dia 2 tahun sudah bisa bangun, padahal kurang 1 tahun kan, belum lunas nih. Ini sekali lagi teknik cepat orang untuk bisa merealisasikan keinginan. Nah, orang yang terakhir orang yang pertama adalah mindset, kemudian mimpi tadi itu, kemudian ada proses namanya doa, yang terakhir adalah pasrah.
Nah, ketika orang itu pasrah, sudah saya punya keinginan seperti itu, pokoknya tak gambar seperti itu. Saya ke orang yang namanya spiritual, kita pasrah kepada Tuhan, kepada Allah. Ya Allah, saya pengen seperti ini, sudah monggo jenengan yang merealisasikan, saya sudah pengen ini. Maka orang yang berdoa kemudian pasrah itu akan cepat tercapai keinginan itu. Selagi ingin tercapai. Nah, itu contoh yang tadi itu, yang tadinya utangnya 3 tahun itu aja untuk tanah saja, ternyata 2 tahun sudah berdiri. Nah, ini ada percepatan, ya yang nuntun apa? Ya Tuhan, ya Allah itu yang menuntun karena orang itu pasrah. Nah, ketika orang pasrah itu akan cepat capai. Bahkan kalau dari Ustadz akan mengatakan bahwa orang yang azamta, barang siapa yang beringinan maka tawakal Allah, maka kamu tawakal kepada Allah, maka akan cepat selesai apa yang diinginkan. Nah, ini teori-teori tentang keinginan tercapai adalah di antaranya adalah pasrah. Karena dengan pasrah orang itu menjadi tenang. Orang itu menjadi tenang. Yang namanya tenang itu adalah termasuk modal bahagia. Orang yang kemerungsung tadi, orang yang tidak bahagia. Maka termasuk teknik cepat untuk bisa bahagia adalah pasrah. Oke, jadi pasrah merupakan teknik cepat untuk berbahagia gitu nggak? Iya. Oke, nah untuk titik meridian nih Pak Fat. Nah, ini lebih ke teknis berarti nggak Pak? Ya. Monggo, Pak. Nah, ini memang agak spesifik ini ya. Ini teknik ya, teknik salah satu bentuk teknik untuk bahagia ini dengan teknik ketuk-ketuk. Kalau orang itu dari ilmu dari Cina kalau nggak salah, itu untuk bisa orang sedang sakit apa itu dengan akupunktur ya. Akupunktur ya itu dengan tusuk jarum ya, tusuk jarum. Nah, kemudian kalau di Indonesia dulu biasa kalau dulu ya saya orang sakit itu bukan tusuk jarum tapi suntik. Orang penyakit apapun kalau dulu itu ya suntik. Makanya mau kemana? Suntik, bahasanya gitu, bukan periksa dokter, bukan apa. Sudah disuntiknya belum? Misalnya bahasanya memang seperti itu. Nah, sekarang kan dokter tidak selalu ya, bahkan jarang mesti kepunanya resep kan. Nah, ini titik meridian yang kita maksudkan ini salah satu teknik untuk cepat bahagia. Karena gini, orang yang sedang galau, orang yang sedang susah, ini ada titik-titik tumpul dalam diri kita, ada saraf-saraf dalam diri kita itu yang terganggu, yang menjadikan itu menjadi tidak bahagia. Maka ada teknik-teknik tertentu, saya tidak akan menjelaskan ini secara teknis, namun secara umum gini, bahwa ada titik-titik meridian itu ada di sekitar dada, kemudian ada di leher, ada di apa, itu dengan ketuk-ketuk itu kan akhirnya itu menjadi saraf-saraf yang terkait dengan kebahagiaan itu akan menjadi netral. Yang tadinya itu agak kruwal atau gimana, kalau apa namanya kita ibaratkan benang ya, benangnya mestinya lurus kok masih ruwet kan gitu. Lah itu ditarik kan, dengan diketuk-ketuk akhirnya dia akan kembali ke lurus yang tadinya runtal katakanlah gitu. Nah, ini ada teknik tertentu, memang ini ada ilmunya sendiri dan ada kami sepintas dulu mengikuti kelas ini, namun tidak saya perdalami sekali ini, namun secara umum ya pernah belajar. Nah, ini di titik-titik meridian ini mulai dari tangan, kemudian di leher, dada, kemudian ada di kepala, itu diketuk-ketuk. Nanti begitu ketika ketukannya itu tepat, itu yang tadinya rasanya kok sepet dunia ruwet, begitu selesai diketuk-ketuk langsung padang gitu, padang. Nah, sama halnya itu tadi yang akupunktur atau puntur ya, itu tadi yang tadinya pegel-pegel kemudian itu juga gak bisa, kemudian ya suntik tadi. Orang yang kadang-kadang berbicara penyakitnya di kepala kok yang disuntik pantatnya kan. Tapi memang ada alurnya ke sana kan. Kemudian orang-orang pijat itu juga sakitnya kepala, sakitnya di punggung, pijat hanya kaki, jempol misalnya. Itu memang ahlinya ada yang ke sana. Nah, termasuk juga orang yang pengobatan alternatif itu yang sedot darah itu bekam gitu kan, juga seperti itu, bekamnya kan dikeluarkan darahnya bla 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 apa, ada yang namanya teknik fasduk yang dikeluarkan darahnya juga ada teknik-teknik, banyak hal yang bagi orang itu menjadi kepengen dan sehat dengan teknik lain. Nah, kembali lagi ke titik meridian itu adalah dengan titik-titik yang
jalannya ya di tapping. Kemudian ya ada sugesti di sana, ada sugesti di sana. Ya kamu bahagia, saya ikhlas, saya bla bla bla. Nah itu di samping tapping juga ada sugesti, maka itu akan juga cepat, yang darinya sulit menjadi bahagia. Memang ini tidak mudah bagi orang yang tidak punya, belum bisa sendiri, kemudian butuh orang lain, apalagi sudah profesi, ya bayar. Berbayar ini. Namun bagi orang yang belajar sendiri ini bisa teknik dengan cepat juga. Tapi biasanya orang yang seperti ini biasanya orang yang tidak bisa mandiri, dalam arti kalau kita bersyukur kan dengan sendirinya, kalau kita mindset positif dengan sendirinya, kita syukur, kita ikhlas, kita pasrahkan dengan sendirinya. Tapi kalau ini kan butuh orang lain, Tadi ya oke, ini salah satu alternatif untuk bisa teknik cepat. Walaupun cepatnya tidak secepat kilat, namun tetap butuh waktu mungkin berapa menit, mungkin 10 menit atau berapa baru bisa. Nah, tidak secepat dengan orang yang syukur, kemudian pasrah dan lain-lain. Nah, ini sekali lagi yang kelima, teknik cepat adalah dengan tapping atau titik meridian dengan ketuk-ketuk itu. Oke, nah jadi titik meridian juga bisa merupakan bagian untuk membuat kita lebih cepat berbahagia gitu nggak, Pak? Nah, untuk ilmu hakikat sendiri nih Pak Fat, mungkin bisa disampaikan untuk ilmu hakikat dari teknik cepat berbahagia. Ya, ini sebetulnya mengadopsi ilmu beragama, orang yang mengamalkan beragama ya. Kalau orang beragama itu kan Islam, Islam itu kan dia tekniknya ada namanya ilmu tasawuf ya. Tadi tingkat-tingkatan orang itu belajar ilmu biasa, kemudian ada syariat, ada yang terakhir adalah hakikat. Nah, orang hakikat itu berpikirnya gini, semuanya itu milik Allah, semuanya Allah, kita itu nggak ada apa-apanya. Makanya ketika orang dihina, wong kok ireng, bagi orang yang hakikat ora penting, saya itu bukan karepku dhewe ireng, ini kan yang nyiptakan Allah. Wong kok pendek, ya orang yang menghina seperti itu bagi kita nggak penting. Yang penting saya masih dekat dengan Allah, saya masih dicintai oleh Allah. Kemudian orang yang dihina bla 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 itu akan selalu makan seperti itu. Termasuk kemungkinan biasanya orang yang kehilangan, misalnya orang awam kehilangan materi misalnya, kemudian diambil, apakah itu mobil, apakah sepeda motor, apakah ayam misalnya, kemudian diambil, cukup alah ra penting, wong kuwi miliknya bukan milik saya, hanya titipan kayak gitu. Dia akan selalu mengatakan seperti itu. Dia akan selalu mengatakan itu. Jadi hakikatnya kita adalah milik yang Maha Kuasa. Ketika ada yang mengganggu kita dianggap kehilangan kalau orang mengatakan, namun kita mindsetnya kita adalah hakikat, ilmu hakikat semua jelasnya, yaudah kita nggak penting. Jadi orang itu menghina itu nggak penting. Kemudian saya kok mestinya kan saya punya mobil nggak penting. Bagi orang yang misalnya sesuatu hal yang itu masih kelihatannya duniawi istilahnya, itu bagi dia akan mengatakan nggak penting. Tapi yang penting dia masih dengan Allah. Kemudian ketika ternyata dia misalnya saya punya mobil yang bagus, ya kita bersyukuri saja. Memang itu ada titipan, kita syukuri. Kemudian punya keluarga sehat, ya alhamdulillah. Kemudian kita bisa makan enak, alhamdulillah. Namun ketika ada yang menghina, kemudian bagi kita mengatakan nggak penting gitu. Yang penting adalah ke sana. Maka dengan seperti itu ilmu hakikat ini adalah termasuk teknik cepat kita tetap bahagia gitu. Nah, kemudian saya juga baru dengar kalau ada terapi takdir, Pak. Nah, mungkin bisa disampaikan seperti apa sih terapi takdir ini? Jadi gini, ini berulang kali sebelumnya saya sampaikan ini contoh. Tadi ada dulu namanya Bom Marriott ya. Hotel Marriott itu. Tadi ada seseorang ini benar-benar terjadi cerita. Tadi ada seseorang, orang Indonesia ini pengusaha, kemudian dia sudah janjian dengan seseorang luar negeri itu, bahwa orang asing yang akan kerjasama dengan bisnisnya itu di hotel itu. Nah, kemudian kebetulan sudah sesuai dengan janji, dia berproses perjalanan ke sana, ke hotel tadi itu, dan itu menurut perhitungan matematisnya dia itu sudah pas ketika jam dijanjikan di situ ketemu perjalanan. Nah, kebetulan sudah dekat, kira-kira itu hotelnya kelihatan ya mungkin sekitar berapa ya, 2 kilo mungkin hotelnya kan tinggi, kelihatan ya 2 kilo masih gitu. Nah, itu bahasa projo kebanan ya.
bocor ya kebanan bahasanya gitu. Nah, ketika dia itu kebanan kan nggak bisa jalan. Nah, akhirnya dia harus berhenti dan di situ ada tukang tambal ban kan gitu. Tambal ban. Ketoknya lucu, pengusaha besar kok ganti kebanan kan. Agak jarang. Nah, itu jangan terjadi. Kemudian itu terjadi. Nah, kemudian proseslah ban itu kemudian ditambal dan akhirnya bisa jalan. Nah, begitu jalan hampir dekat dengan hotel tadi, meledaklah bom. Nah, saya merinding ini karena itu benar-benar tidak terjadi. Nah, ini ketika orang yang pengusaha tadi itu kan ketika proses tambal ban kemudian perjalanan kan rasanya kemerungsung mangkel piye kok gagal MOU jeneng namanya perjanjian kontrak miliaran hilang gara-gara terlambat itu macam-macam lah biasa ngumpat. Tapi begitu dia kemudian lalu bagi orang Islam ya mungkin alhamdulillah kalau saya datang tepat waktu apa yang terjadi di sana. Nah, kemudian ketika seandainya kok benar-benar saya sesuai dengan tadi itu waktu dibilang. Nah, akhirnya dia berpikir saya bersyukur puji Tuhan bagaimana mendingan saya kehilangan kontrak yang miliaran daripada kehilangan kontrak nyawa kan gitu. Nah, nyawa menghilang di sana. Ya, akhirnya orangnya bersyukur. Makanya ini adalah takdir. Memang tadi kita berbicara sesuatu yang terjadi itu adalah memang kehendak yang kuasa. Kita harus iman itu karena orang Islam itu kan rukun iman itu kan ada 6 kan. Nah, salah satunya adalah iman kepada takdir. Takdir adalah sesuatu hal yang memang sudah dikersake, sudah tulis dari sana digariskan bahwa itu harus terjadi. Nah, kalau orang Islam itu harus iman itu. Kalau tidak iman berarti dia kalau tidak percaya dengan sesuatu yang terjadi itu berarti dia nggak iman. Maka kalau Pak Pran cerita guyonannya orang banyak iman itu tidak 6 tapi imannya 5,5 karena yang setengah iman itu kalau takdirnya bagus-bagus itu alhamdulillah senang. Ini memang takdir saya itu jadi pejabat, saya ditakdir sugeng, saya jadi ganteng, saya apa-apa itu percaya betul kalau seperti itu. Namun ketika takdir yang negatif, maksudnya yang tidak bagus, biasanya dia ngersuloh. Waduh, ini sukses. Nah, ini kan sama saja nggak iman sebetulnya. Nah, ini secara spiritual itu dia tidak dapat dari keimanan, kemudian dari perasaan ya jelas nggak nyaman. Makanya terapi takdir ini adalah kalau kita benar-benar iman itu secara spiritual adalah menjadi sempurna dan perasaan bahagia akan kita dapatkan. Maka salah satu teknik cepat adalah bahagia. Ini salah satu contoh tadi yang sebenarnya banyak contoh-contoh yang terjadi. Makanya kalau kita mensikapi kejadian yang sudah terjadi, kemudian kok ternyata masih hal yang kurang, maka yakinlah bahwa ada di balik itu ada hikmah yang didapatkan. Maka pasti hikmahnya ada. Nah, kita ambilnya hikmahnya aja, jangan melihatnya. Tadi kalau kita melihatnya sisi kerugian miliaran, ya kita rugi. Tapi kalau hikmahnya kemudian nyawanya masih ada kan, itu kan masih luar biasa. Maka menjadikan orang. Nah, diantaranya yang tadi ketujuh adalah terapi takdir untuk teknik cepat bahagia. Oke, jadi terapi takdir juga merupakan teknik cepat untuk berbahagia nih Pak Fat. Nah, mungkin bisa diselipkan terakhir nih Pak Fat, untuk terapi lucu ini seperti apa nih? Kayak menarik banget ini seperti. Nah, gini. Ini sesuatu hal yang kan gini, definisi lucu itu apa? Lucu adalah tidak pada tempatnya. Pada tempatnya. Misalnya gini. Sepatu itu kan ada di bawah. Kemudian ditempatkan di rak sepatu, atau mungkin kadang-kadang di teras, kadang-kadang nggak sempat ya. Tapi ada sesuatu ketika terjadi masuk rumah, kemudian sepatu kok ditaruh di tempat tidur gitu misalnya, mangkel nggak? Masalahnya saya pernah terjadi itu di tempat kos biasa, guyon-guyon kan, konyolin nesu sepatunya gede ke tempat tidur. Makanya saya cerita itu benar terjadi. Kan rasanya mangkel kan, marah gitu. Nah, ini contoh kejadian yang sepatu tadi itu. Sekali lagi konsep
atau teori lucu adalah sesuatu tidak pada tempatnya. Pada sepatu mestinya di rak sepatu, kemudian sepatu misalnya di bawah. Kenapa sepatu di tempat tidur? Sesuatu hal yang tidak pada tempatnya, konsepnya kita, mindset kita adalah lucu. Maka ketika ada orang yang marah kemudian ditempatkan sepatu sepatu tadi itu ditempatnya di tempat tidur, itu sebetulnya ketika itu terjadi di kos-kosan. Makanya saya cerita yang tadinya marah-marah, saya menggunakan gini dengan terapi lucu. Kalau terapi lucu sekali lagi, sesuatu hal yang tidak pada tempatnya itu kita anggap lucu. Lah makanya ketika sepatu di tempat tidur adalah kita harus menganggapnya lucu. Wah lucu sepatu dengan kok tidak endur ya bocah sopo lucu temen. Kira-kira bisa nggak seperti itu? Ya harus bisa. Jadi kalau kita pengen cepat bahagia yang tadinya marah, mestinya kan biasanya marah. Ya, pasti. Boleh ngawur biasa ngumat seperti itu. Tapi ketika lucu ya, begitu tadinya langsung manyun marah, matanya merah, pipinya merah. Akhirnya ketika dengan konsep terapi lucu tadi itu, kita menggunakan terapi lucu, maka akhirnya dia bisa senyum. Maka bagi kita orang yang tadinya sebetulnya pembalasan marah ketika kita senyum dengan dia, kok nesu ya. Gitu. Tadinya pengennya perang urat saraf, bahasa lihat kok adem aja. Jadi kecewa. Ini banyak hal-hal yang seperti ini yang sesuatu banyak yang mesti orang mencelakai, orang yang kemudian kita dengan lucu yang tadinya kita manyung, kita marah, kemudian langsung bisa senyum karena dengan menggunakan terapi lucu ini. Oke Pak Pat, tidak terasa nih karena memang pembahasan kita pada malam hari ini sangat luar biasa, menghibur banget nih. Karena Teknik Cepat Berbahagia ini banyak banget orang-orang yang membutuhkan juga gitu Pak Pat. Iya. Tapi karena keterbatasan waktu itu tadi kita harus berakhir. Monggo Pak Pat bisa disampaikan untuk closing statement pada malam hari ini. Monggo. Ya, para pendengar yang budiman, memang kita itu saya sampaikan orang itu sekarang cenderung kepengen lebih cepat, semuanya lebih cepat, termasuk bahagia barang untuk cepat. Makanya untuk mengimbangi problematika kehidupan yang ketika kecepatan ini tidak tercapai menjadi tidak bahagia, maka ini kita imbangi dengan teknik cepat untuk bisa tetap bahagia. Karena dengan bahagia kita bisa menikmati hidup yang dunia ini sangat indah, sekali lagi sangat indah. Sayang kalau kita tidak nikmati. Lah kita nikmati dengan teknik cepat menjadi bahagia. Dengan bahagia insya Allah kita, namanya aja bahagia, kita bisa hidup di dunia ini dengan nyaman, kemudian mudah-mudahan di akhirat pun dengan nyaman. Makanya kalau orang agama ya doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi terima kasih untuk Pak Fatur Rahman yang udah sharing terkait dengan teknik cepat berbahagia ya. Untuk para pendengar jangan dilewatkan karena BIM akan kembali hadir besok di hari Rabu depan berarti ya. Dan untuk pendengar jangan dilewatkan karena setelah ini akan kembali hadir Dani Damara bersama dengan acara Harmoni Keroncong. Pastikan untuk tetap menyatu bersama di Irama FM.